Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Kali ini kita akan melakukan instalasi untuk pembelian mesin espresso Milesto Eliane ya nih, untuk Pak Dimas. Itu di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kayak gimana keseruannya, kita langsung masuk aja ke rumahnya ya. Check it out. Nah, mana Pak, orangnya? kita di sini Pak. Nah, Waalaikumsalam. iya di sebelah sini sih. Kok kayak Sri Mulat ya? Sehat Pak. Pak Dimasnya udah saya pasangin ini ya, udah saya pasangin mic ya. Iya, udah. Iya, jadi kita akan instalasi di Bapak Dokter Dimas. Udah Bapak Dokter lengkap banget sih. Ya, Pak, di mana Pak nanti rencana pasangnya sama informasi awal kan kata Bapak listrik Bapak 5.500 ya? Betul. Nah, tapi MCB-nya sini deh. MCB yang awalnya di sini adalah di sini ya Pak. Iya. Nah, tadi udah dikasih tahu bos. Jadi kita tahu nih MCB-nya tuh cuman berapa? 10 ya. Nah, itu C-nya C10 tuh sob. Ada C10 nih yang ini nih. Iya. Gitu kalau info dari Pak Dimas nih. Nah, 10 itu kalau kali 220 ampere kan berarti kan teman-teman cuma punya 220 watt. 2200 watt ya. Betul. Jadi harus nambah atau ganti MCB-nya minimal jadi 16 atau jadi 20 supaya kalau kita kali ini kan daya listriknya Milesto tuh kan 2500 ya, dibagi 220 minimal dia di atas 11 ya, 16 lah paling dekat gitu. Nah, sebenarnya Bapak udah nyiapin ya Pak ya MCB-nya. Mana Pak MCB-nya Pak? Bentar. Nih. Nah, MCB-nya ada nih. Nah, ganti yang kayak gini nih sob nih. Tuh. C20 ya. Ini cakep nih, C20 berarti sekitar 4.400 dayanya. aman ya? Aman ini harusnya nih. Kita bisa ganti juga sekarang nih, tapi kalau memang mau ganti ini juga kan sebenarnya kerjaan tukang listrik ya. Kerjaan tukang listrik. Bisa juga saya bantu gantiin, tapi kalau memang kita tag di sini terus kita ganti dan macam-macam text time, mungkin nanti kita cut dulu, kita akan lanjut dengan option berikutnya. Siap. Gitu ya. Option berikutnya tuh Bapak ada colokan buat mobil listrik. Betul. Ya kalau nggak salah ya. Di luar ada 7.000 watt buat mobil listrik, kita bisa pakai itu tuh. Nah, colokan dari luar pakai mobil listrik tinggal dipanjangin aja ya. Sementara. Oke, sementara kayak gitu aja ya. Nanti kita langsung ke dalam, angkat mesinnya ke dalam, kita langsung unboxing mesinnya di dalam ya. Gitu ya Sobat JPW, kita cut dulu, langsung ke dalam. Thank you Pak Dimas ya. Thank you, Oke, kita udah di ruang ngopinya Pak Dimas ya. Lihat deh, Sob, kalau lu lihat nih grinder ini sama si Milesto harganya malah grinder ini nih. Ini cek ya. Wih, gile. Memang ininya juga tuh nggak tanpa bermaksud untuk endorse ya. Merek-mereknya brand-brand yang kelas 1. Apalagi ini nih loh, kalau teman-teman lihat nih, pernah tahu ini populer di Singapura, tapi pabriknya di Maroko. Paling utamanya. Nah, ini Milesto-nya nih. Tuh Milesto-nya tuh. Wah, keren. Ini sengaja saya tidak QC dulu di sana karena kita kan memang pengen langsung unboxing sekaligus QC di sini gitu kan. Sebenarnya karena sama-sama Jabodetabek. Kalau luar Jabodetabek wajib di QC dulu. Jadi kita QC bareng-bareng nih. Jadi Bapak ngerasa bahwa Bapak yang buka pertama kali ini. Gitu. Tepatnya sih saya bantu ya Pak. Kerjaan kalau Bapak yang buka. Ini kita buka dulu packing apa sih? Anyaman karungnya ya. Jadi ini anyaman karung plastiknya ini sebenarnya buat mencegah masuknya air. Kalau masuk udara, masuk angin namanya. Masuk angin, minum tolak angin ya. Gitu. Bapak mulai, ya orang pintar minum tolak angin, benar. Dilanjut lagi sama dia. Orang pintar minum tolak angin. Bapak mulai suka ngopi dari kapan Pak? Sekitar ya setahun belakangan inilah ya. Setahun belakangan ini. Sebelumnya punya mesin ya? Sebelumnya punya mesin, sebelumnya ini. Tapi udah kita masuk surga. Kasih ke yang lebih membutuhkan. Sebelumnya pakai mesin apa Pak? Nggak apa-apa sebut merek aja Pak. Sebut merek ya. Sebelumnya pakai Breville Barista Express. Oh, yang include grinder ya? Betul. Ada grindernya, cuman problemnya dia portanya masih 54. Jadi portal 54, jadi dosisnya kadang-kadang suka penuhan tuh portanya. Satu lagi ya aksesorisnya ya Breville doang yang jual. Yang agak susah. Monopoli ya jadinya ya. Iya. Tapi hasil ekstraksi espressonya menurut Bapak gimana? Oke aja sih. Aman ya buat sendiri di rumah mah ya? Iya, buat
Pemakaian sehari-hari sih aman. Jadi masalah buat Bapak portanya cuma 54, Ya. kepenuhan kalau pakai kopi agak banyak, Ya. kalau kopinya dikit kurang berasa. Betul. Jadi pengen custom belinya alat-alat dia lumayan pricey. Lumayan. Iya, saya tahu Breville. Breville memang serius sih kalau buat home appliance ya. Iya. Dia biasanya kan punya Bagus sih. ya kebutuhan kitchen ya kalau nggak Iya. salah ya Breville tuh. Kita buka Pak untuk pertama kalinya. Tahu dari mana Mas pertama kali? Solasi cuma satu Pak. Oh, oke. Kalau udah saya QC solasi jadi 2. Siap. Sama udah ada logo QC JPW-nya kalau udah saya QC. Nah ini kita lihat nih. Nah ini tulisan tadi di sininya JPW nih. Nih. Ya. Tapi ternyata naruh mesinnya terbalik dia tuh. Oh. Ini atas. Ini atas, Ini ini bawah bawah. Ya, ini bawah. But it's okay. Kenapa saya bilang it's okay? Karena dia pasti dari Cina, sudah di QC dan tidak ada airnya. Sehingga seharusnya, nah ini depannya nih. Saya taruh situ aja ya. Iya. Sehingga tidak akan ada bocor-bocor. Nanti Bapak lihat sendiri. Oke. Nah, harusnya ini ada di depan nih, di atas. Ini sambil nanti Bapak lihat si apa? Sini kan ya? Ya. Si IMEI-nya nih, Pak. IMEI-nya itu MC Mama Charlie 1904 23 07 04 1072. Itu. Nah, kita buka aja. Ya, Pak. Nah. Oh, dia dapat ini juga nih, dapat jack tambahan nih. Oh. Ya. Nah, ini mesinnya nih, Pak. Mesinnya kayak gini, kayak di kantor kemarin pas Bapak lihat. Terus dapat tools. Ya. Toolsnya juga kalau saya bilang di sini standar si mesin espresso memang komersial. Ada manual book. Oke. Terus ada porta. Nah, portanya tadi Breville berapa? 54. Nah, dia udah 58. 58 ya. Oh. Dengan basket, kita ngomongnya basketnya basket komersial dan ini universal. Jadi mau pakai basket manapun sebenarnya bisa. Misalkan Bapak mau tambah ini 18 sampai 20, mau tambah yang 22, 24 gitu, boleh. Biar makin strong kopinya. Muat gitu. ya. Muat. Tinggal diganti ininya aja nih. Basketnya aja. Ganti basketnya aja. Shooternya tetap sama, tinggal ditaruh kayak gini. Spotnya double. Ya? Yang itu double, betul. Yang nempel di situ double, tapi kalau Bapak mau singlean, nah, ada spot single, Oke. plus tambahan-tambahan ring, Oh. sama basket single kalau mau pakai satu aja. Oke. Terus ini juga ring-ring tambahannya nih. Oke. Nah, Ini non pressurized ya? non pressurized, betul, unpressurized kita nyebutnya. Jadi dia bisa mengekstrak kopi Bapak seril-rilnya tanpa dipaksa untuk tekanan khusus tertentu seperti mesin-mesin rumahan. Jadi dia memang semi komersial, kinclong banget. Dan ini berat, Pak. Berat ya? Ya kayak stempel Pak RT ya. Itu cukup berat ya. Kayak mesin komersial itu sama Duetto saya pernah timbang, beratnya nggak beda jauh, paling beda sekitar ya? 30 sampai 50 gram. Ini saya minggirin, ini biarin di luar aja. Nah, ini mesinnya. Ini dulu nih, lumayan buat nambah-nambahin tempat koleksi jak. Sama buat kalau habis tim susunya mau ditaruh mana, di sini nih. Nah. Kenapa? Karena jak bawaan biasanya moncongnya atau spotnya tidak terlalu mancung. Lebar ya? Ya agak lebar dan untuk bikin latte art kayaknya agak susah ya. Susah. Gitu. Kita Ini ukuran 650 ya? 600 ya? Ya, itu 600 Pak, betul. Jadi selama persediaan masih ada, mereka akan kasih sih biasanya. Cuman kalau nggak dapet jangan ngambek. Oh gitu. Ya. Terus kita buka Siap. sambil kita lihat fisik dulu. Itu boleh diposisiin sambil kita lihat fisiknya. Katanya nggak boleh mandang fisik. Gimana? Oh boleh, bener. Iya sih, nggak ke situ kan Pak. Ini mesin Pak. Bener Sobat JP nggak boleh mandang fisik. Milesto gini 100-200 enteng buat dia sob. Iya, nggak boleh mandang fisik kalau kata Pak Dimas ya. Fisiknya sih gini aja tapi 200 cup kuat. Ini rencana buat di rumah aja atau buat dagang nantinya Pak? Buat di rumah sementara. Kalau kira-kira memungkinkan bisa buat dagang dong. Siap. Kalau ada rencana buat ngafe, ada ya peluang-peluang bisnis ya, lumayan juga ya. Ini nempel di solasinya nih. Harusnya dia Famiredo Pak. Ini Famiredo. solasi ya. Iya, betul. Jayus lu tuh kalau kata Pak aku gitu. Nah ini tugas Bapak buat motong nih Pak. Ya. Oh, ini Motong pita selebrasi nih. ya. Iya. 1, 2, nah gitu kan. Itu artinya apa tuh? Nah ini Pak Togu waktu di konten bisa jawab nih. Iya. Jadi Milesto ini dibuat dengan material yang khusus pilihan.
gitu. Itu ya di sini ya. Iya, di sini tulisannya. Iya. Ngawur aja gue ya. Kalau ada orang Mandarin yang ngerti. Bercanda ya, guys. Ini Pak Dimas ngada-ngada aja gue disuruh ngertiin itu lagi. Cina bukan, Padang Jawa Pak saya Pak. Oh, Padang Jawa. Oh, kalau Pak Togu pejabat peranakan Jawa Batak. Ya. Nah, posisi sebenarnya ini apa ya, meaningless. Breville yang lama tuh steamnya di sebelah kanan tadi. Kanan. Nah, ini kan di sebelah kiri Iya. supaya tidak ketemu sama si ini. Oke. Tukar izin, ya. Iya, izin saya pindahin. Boleh, Jadi mungkin kita kan Boleh. gue share dulu. Boleh. Ini double WDT-nya juga double WDT yang lumayan. Enggak, ini. Harganya tuh. Double WDT-nya lumayan berat soalnya, guys. Ya. Tuh. Ya kalau kata saya mah kayak sapu gitu sih. Iya. Iya. Ada yang otomatis sekarang Pak, dipencet trut gitu. Mungkin niche-nya Bapak angkat. Saya copot dulu ya. Nggak dicopot nggak apa-apa sih Pak, geser belakang doang. Oh, geser belakang. Cuma mau mindahin si mat-nya aja. Nah, ke situ dulu. Nah, mat-nya diangkat. Itu yang itu dulu Pak, angkat Pak. Oh, ini angkat. Jadi kayak tarik mat yang itu pindah ke sini. Nah, sorry. Nah, kayu-kayu gitu, lucu sih. Nah, Milesto beratnya 15 kiloan, ngangkat di sini enak nih. Oh, Gitu, aman jadi ya angkat di situ. aman. Dia memang bautnya sudah ngelok. Cuman steam enak nggak ya? Masih bisa masuk sih. Oke lah, mari kita coba dulu. Karena ini di belakang banget, takutnya egg out-nya Bapak buat steam kurang enak. Cuma manusia kan kebanyakan takut, Pak. Kebanyakan takut. Iya, kita coba dulu aja ya. Sip. Nah, udah ganteng nih posisi begini nih. Tapi masukinnya susah ya? Itu kan yang tadi saya bilang. Pakai yang kecil aja bisa Pak, pakai yang 3,5 Pak. Nih. Panjang dia soalnya. Iya betul. Colokan yang sudah disiapin buat mesin mana? Ini, yang ini. Oke. Sebelah sini. Kita colok nih. Ini yang tadi di awal kita udah bahas ya. Ini buat ngecas mobil listrik 7.000 watt katanya. Jadi sengaja dibuat memang buat mobil listrik. Jadi ini udah pasti kuat. Kenapa kita nggak kontenkan buat materi ganti MCB? Karena kalau ngomongin listrik sama pemerintah Indonesia sama PLN, akutnya agak krusial. Gue ganti sendiri loh gitu kan. Dan saya kan cuma tukang mesin ya, tukang mesin kopi, bukan orang PLN. Takutnya malah mengundang konten yang apa ya, Negatif. nih iya dibikin ditangguhkan atau di apa gitu kan, karena mengandung unsur perusakan ini alat publik gitu kan. Takut aja sih gue, sebenarnya nggak gitu-gitu amat juga. Tapi bisa kalau emang mau diganti sendiri bisa Pak. Panggil tukang listrik yang lebih proper, mungkin berhubungan sama PLN ya. Nah ini selang ada 3 nih Pak. Yang kecil buat steam. Ya. Yang pendek tapi gede, ini buat backflash brewing. Ya. Oke. Yang ini buat brewing. Jadi dia 2 sana masuk ke sini, 1 sini ke galon. Kalau Bapak mau pakai galon, sehingga Bapak nanti air brewingnya buat espresso sama buat hot waternya itu tidak akan habis-habis karena ke galon. Tapi kalau Bapak di rumah aja mau semuanya masuk ke sini boleh. Nah kalau Bapak mau ke galon, isinya setengah aja nih Pak. Oh, oke. Karena air brewingnya kan dari galon. Iya. Backflashnya dia akan menuhin dikit-dikit nanti. Oh. Jadi kalau diisi udah terlalu penuh, Jangan dia terlalu akan penuh ya. dia akan penuh dari sini nih, dari backflash. Dari backflashnya ya. Ya, jadi sekarang mungkin kalau kita mau isi buat di rumah aja jangan setengah, lebih dikit lah, 3/4 lah. Oke. Ini kita cuci dulu, nanti kita akan balik lagi nih. Kita cuci dulu, kita siapin dulu. Begitu udah ready semuanya, kita balik lagi nyalain mesinnya ya Sob ya. Kita cut dulu, thank you. Kita udah siapin semuanya, termasuk airnya udah kita isi nih Sob. Nah, tuh kalian isi segini aja karena si Bapak bilang ini bisa loh Mas dari bawah. Ngebukanya gimana ini? Ini caranya. Walah. Ini nanti bisa kita Bisa geser, diangkat. tarik, terus pakai galon, terus kita ke belakangin. Galonnya dari situ tuh, masih nunggu selang aja. Nah, kita masukin dulu ini buat ke belakang. Teknik masukin ke elang ya, tinggal tarik aja begini Pak. Tekuk dikit ke belakang, turunin, selesai. Nanti 2 yang masuk ini buat steam sama buat backflash. Nah buat yang ini, buat yang brewing nanti masuk ke galon. Hitungannya gini masukinnya. Nah ini ke galon gini Pak.
Oh. Jadi nanti keluar dari sini nih Pak nih. Oh, oke. Ya. Di sini ada lubang ya? Ya, ada lubang di sini buat ke bawah, buat ke galon yang di bawah. Tapi karena galonnya belum ada, kita masukin juga, guys. Masukin juga, guys. Nah, terus kita perlu tutup untuk menghindari masuk hama-hama lah. Semut, terus cicak atau apapun itu ya. Oke, nanti ini dilapin aja bekas solasinya. Oke. Nah, ini udah kita colok. Cukup kita switch on aja. Nah, pada saat di switch on, air di boiler kan semuanya kosong, Pak. Sehingga dia memungkinkan untuk narik air aja kan nggak ada. Betul. Jadi dia akan ada suara Berisik dulu ya, ya? berisik atau kenceng, pompa menarik udara. Nah, bunyinya kayak apa? Kita dengerin. Oh, getarnya drrrr, gitu ya. Tapi kalau dari atas, biasanya 6 detik aja udah hilang. Nah, ini udah soft ya. Udah soft ya? Nah, nggak ada itunya juga. Dan 2 menit, ini jarum panjang di angka 9, nanti di angka 9 lebih 2 garis, brewingnya panas, tandanya merah berubah jadi hijau. Gitu. Kalau steamnya di sebelah sini. Nih, kita geser sini. Steamnya sendiri 1 menit aja, nah itu di timer sama Bapak tuh. Oh. Biar ada buktinya. Iya. Di timernya, kita akan lihat 1 menit steamnya panas, Pak. Nah, kalau lihat alat-alat Bapak di sini proper semua ya, guys. Lihat aja grindernya Niche. Nah, kedengeran suara iya. flash. Nah, flash itu tandanya steamnya udah panas, Pak. Oh. Baru 26 detikan, kita buka aja nih. Berisik juga awalnya. Nyedot air juga? Ya, udara dulu barusan. Oh, udara. Nah, udah kan panas kan? Iya. Gila, cepet banget. Ya, karena thermoblock untuk boiler steamnya ya, Pak ya. Tapi nggak kalah nanti steamnya. Nggak kalah sama yang boiler ya? Ya, betul. Tinggal nunggu hijau aja. Oke. Gitu. Nah, ini mumpung dia udah panas, kita buat nyuci ini aja. Nah, nanti kita kan pakai dia buat shooter glass ya. Ya, nanti kita brewingin di situ. Tapi saya pengen tanya nih ke Bapak nih. Iya. Sebelumnya si Niche ini udah dikalibrasi buat si grinder satu lagi, apa mesin satu lagi? Breville. Ini dengan gramasi dan kalibrasi yang Betul. sekarang atau bukan? Bukan, udah diganti lagi. Oh, diganti-ganti. Ini Iya. biasanya buat apa nih sekarang? Sekarang buat V60 kita. Buat berarti agak kasar ya? Agak kasar. Oke, sekarang coba dibalikin ke kalibrasi ke espresso. Nah, kopinya terserah nih. Oke. Mau pakai wine? Oh, jangan ya. Aceh Gaya wine atau special blendnya JPW atau mau baka atau banyak tuh. Ada punyanya Oten, ada punya yang lain. Emang koleksi banget kayaknya. Mau yang mana? Kita pakai special blend aja dari Special JPW. blend. Siap. Dengar enak soalnya. Iya, denger-denger Kita bohong harus padahal, coba. padahal udah nyobain kemarin di sana. Cuma mau di sini kayak Kita harus gimana nih? cobain ya. Jadi samain kayak yang kemarin ya? Ya, kurang lebih sama yang kayak kemarin. Udah, Pak, tuh hijau, coba lihat. Kita Ini baru 1 breaking. menit 54 detik Ya, tadi. kita breaking gitu aja udah hijau. Ini udah hijau, berarti steamnya sama brewnya udah panas. Udah ya? Coba di setting dulu, saya gunting ini. Guntingnya di sini. Bukan. Tadi taruh mana ya guntingnya ya? Gunting. Bentar. Bentar ya. Ya, coba kalibrasi dulu, Pak. Nah, teman-teman, kalibrasinya kayak gini nih, teman-teman Niche nih. Kenapa saya nggak mau langsung pegang? Karena saya belum pernah kalibrasi pakai Niche. Jadi lebih baik empuknya dulu nih. Di gimana Pak tadi, Pak? Jadi biasa kita putar dulu sampai nggak bisa diputar. Oh, itu mentoknya. Nah, nanti kita lihat nih di sini ada tulisan calibrate kan. Oh, oke, di pojok kanan atas titiknya ya. ini, Pojok kanan atas. ya Tulisan titiknya ini calibrate. kita samain sama. Jadi di bawahnya ini sama atas ini kepisah nih. Oke. Kita bisa putar dilepas. bawahnya aja. Oh, jadi ada Supaya dua titiknya putaran. sama. Iya, kadang-kadang suka geser tuh. Ini udah sama nih titiknya, baru kita putar ke yang kita inginkan. Kemarin sih di Ingat-ingat Bapak dulu. sekitar 13-an lah ya, kurang lebih ya. Oke, 13 tuh ininya nih, 13, titiknya nih. titiknya. Ya. Oke, tapi kita bakal cobain dulu juga bijinya sih. Mana tadi guntingnya tetap nggak ketemu. Diumpetin deh. Kayaknya sih saya yang ngumpetin deh. Bentar guys. Kita cari gunting guys. Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Apa di bawah sini? Sorry. Selangnya udah datang nih sob. Nah selangnya udah datang, udah kita cuci. Jangan lupa nih Pak, teman-teman juga di sana
di bagian ujungnya teman-teman perlu gunting. Jadi jangan sampai dia narik galon. Ya, kalau narik rezeki nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kita gunting kayak lidah ular atau yang lagi viral tuh badan ruhi. Nonton nggak Pak? Enggak. Saya nonton gara-gara istri saya ngajakin nonton aja. Tapi emang ya gitu deh. Tuh. Ya. Jadi bentuknya kayak gini tuh. Nah, ya, supaya dia nggak akan narik si galon. Ini nanti masuk ke galon, tapi kasih pemberat dulu sob. Nah, Bapak kasih pemberatnya tadi sendoknya lumayan proper banget, tebel. Ya, dibikin begini. Kabel tisnya juga udah saya cuci. Dibikin di depan satu, di belakang satu. Gitu, supaya dia nggak ngambang ya. Gitu, supaya dia nggak ngambang, supaya dia nggak nyedot udara. Nah, bahayanya mesin espresso kalau nyedot udara, pompanya akan cepat bermasalah atau cepat trouble. Dia bisa kepanasan terus kebakar, atau dia bisa juga tersendat atau ada kebocoran karena ada udara banyak di situ. Orang-orang kenalnya dengan istilah masuk angin, Pak. Padahal kan tinggal kerokin doang ya. Nggak gitu, sob. Beda ya. Nah, ini itunya mau ditaruh mana nih? Galonnya. Lupa mulu narik dari sini. Nah, ini dipinggirin dulu nih. Pinggirin dulu, Pak. Taruh sebelahnya kali ya? Sebelahnya ada nggak sih? Bisa, Pak, sebelahnya, Pak. Bisa ya. Insya Allah. Sini dulu ya. Ini kayaknya tinggal dilepas ya? Tinggal dilepas. Dikebelakangin gitu ya? Dilepas aja dulu. Lepas aja. Kita lepas. Oke. Ya. Ada sikatnya juga nanti. Nah, galonnya saya angkat ke bawah situ, bentar. Tahu, Pak. Nah, ini angkatnya ada tekniknya. Biar nggak sarap kejepit ya. Nah, ini di sini masuk. Nah, ini berarti masuk nih. Rapih bener ya? Biasanya saya ngomongnya Rapih Ahmad ya. Udah kebalik. Apa? Bolongannya mana sih? Bolongannya di atas. Nggak bolong dia nah, itu sampai bawah tuh. Lihat tuh. Udah sampai bawah tuh. Tuh, sampai bawah tuh. Celup tuh. Ya kan? Sampai bawah banget ya. Agak gelap dikit di bawah, nggak ada ini soalnya. Nah, ini kita dari sini diambil sama Bapak dari atas kayaknya. Manakah? Ada nggak atasnya? Bentar. Nih, ada. Ah, tarik, Pak. Sorry. Sip, tarik kencang aja. Nah. Udah cakep. Udah. Gitu doang. Nggak ribet. Ya, guys. Ini seperti yang tadi saya udah bilang. Ambil dari samping sini. Jadi dia yang masuk ke dalam ya, Pak ya. Jangan selang dalam yang keluar. Kadang-kadang karena memang selang luarnya kurang panjang, bahkan ada salah satu customer saya sampai nanya 8 meter kuat nggak, Mas? Kenapa, Pak, 8 meter? Karena sumber galon saya di dapur. Ini serius, nggak bercanda. Di dapur, Pak. Serius. Iya, Pak. Ya Allah, jangan dong, Pak. Kasihan mesinnya. Orang ini si pompanya aja. Vibratori ya? Iya, vibran. Belum bener-bener rotari gitu ya. Nah, ini yang masuk itu selang luarnya, Pak. Ke dalam selang internal. Gitu. Agak besar, bentar, bukan. Ini kudu digunting dulu juga dikit nih. Si selang ininya, kalau enggak susah. Ini biarin gini. Ini gunting dikit biar masuk dulu. Ya. Karena selang ininya bagus nih. Tim Bapak yang beli tadi. Selang eksternalnya ya. Ini bagus nih. Dan lumayan tebal dan besar ya. Padahal sama-sama 1/4 ya. 1/4. Berarti material daerah Pondok Kelapa proper nih teman-teman nih. Gede banget tuh. Biasanya kan langsung slep ya. Takut ada selah nih. Nah, si selah kecil ini nggak boleh ada. Takut bocor ya. Narik udara masuk angin dia. Ya, benar-benar. Terus Bapak komplain, airnya kok nggak ketarik ya, Mas? Isinya udara-udara doang. Saya bisa jawab, mungkin dia avatar, Pak. The Last Airbender. Gitu. Oke. Kita puter-puter. Nah, ini udah mulai masuk sih. Ini sampai 2 hari ini kita nungguin kita gini doang nih. Udah sih, tuh.
Nah, coba kita pegang gini, kita tarik dulu ya. Iya. Dan tarik air nggak? Tarik sih, tuh nggak ada bocor ya. Nah, aman tuh, udah air semua tuh, nggak ada bocor nih. Ya, tuh 15 detik aja. Nah, cakep. Tuh nggak ada air. Ya, saya memang udara ya? Nggak ada air, nggak ada udara guys. Ini tarik dulu lagi, biar agak bisa diselip. Kayak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kan diselipin kan. Disiplin bang, gitu. Nah, tuh rapi. Kita tarik lagi dari bawah biar nggak terlalu banyak apa keluar, kelihatannya kan nggak enak tuh. Nah, rapi kan? Cakep mejanya. Udah, mejanya cakep. Iya. Udah guys, instalasi cuman semudah itu. Jadi nggak terlalu sulit. Brewing sama steamnya kita lihat bisa berjalan secara bersamaan. Ini brew, ini steam. Ya. Nah, untuk kita ngajarin bapaknya basic penggunaan, basic bersihnya. Ini nanti kita lakukan personal aja, nggak on konten, karena nanti pasti makin panjang banget nih kontennya. Siap. Ya, ini aja udah lumayan lama. Tapi overall, untuk secara mesin, gimana Pak menurut Bapak, Pak? Kayaknya cocok banget ya? Bener. Pas ya? Lihatnya ganteng banget ini. Cocok sama grindernya, ukurannya juga pas. Kita nyeduh sekali sama nyetim sekali kali ya? Kan tadi Bapak udah kalibrasi tuh. Boleh. Nah, coba Pak nih Pak, silakan Jadi, pakai niche itu, informasi dari Bapak, harus pakai by dosing. Jadi nggak ditaruh di sini kopinya banyak terus kita grinder, bukan. Kita taruh dulu dosnya. Kita pakai special blend nih, deketin series. Special blend 20 coba Pak. 20 ya. Sama masukinnya dikit dulu Pak, mau lihat grind size. Iya. Di flash dulu kan perlu nggak? Boleh. Jadi 22 mungkin. 22. Biar dikit. Dua berapa? Pas tuh. Ini. Kok ini? 20 pas, keren. Keren. Angin. Bisa. Oke. Terus diapain Pak? Ke niche-nya. Oke. Di flash dikit dulu buat buang bekas bubuk sebelumnya, 2 gram gitu ya. 2 gram tuh ya kira-kira aja lah ya. Ya, sekresek aja. Sekresek. Ini ya. Pakai ini kali Pak nih, buat nempatin di bawahnya. Tutup, terus kita nyalain. Oh, ini belum colok, sorry. Tuh, bentar, mana colokannya Pak? Oh, ini belum dinyalain, sorry. Kelihatan bisa. Nah, udah nyala. Sambil kita cek grind size-nya, cepet sih. Itu langsung hilang. Ya, udah Pak. Udah hilang suaranya tuh Pak. Oh, nggak ada. Kadang-kadang suka ada retention. Suka masih ada sisa ya. Coba Kurang Pak, ya? coba Pak kita pegang dulu. Sebenarnya kayaknya udah pas ya. Udah bisa dicoba ya, bener apalan Bapak lumayan sih. Coba aja ya. Coba aja. Langsung taruh. Oke, ini 20 berarti kurang lebih ya. Kurang lebih. Nah, kita taruh dulu portanya di situ. Sama iya. kita flash dulu nih. Flash dulu. Flash dulu di sini ya. Karena kita belum buka, belum cuci sama sekali dari awal. Cuci pakai air hangat ya. Air dari mesinnya tentunya. Terus, oh iya Pak, kalau nanti pakai portanya nggak usah sampai kencang-kencang banget. Sekiranya Bapak udah ngerasa tahan di sini udah nggak kegeser lagi nih, udah. Jadi nggak harus lurus Nggak banget. harus lurus ya. Gitu. Kan kalau yang sebelumnya kalau nggak salah dia harus ada cetek sampai mentok ada Iya, batas kan. Kalau ini nggak usah. Oke. Kita nanti di sini ini tutup aja tinggal Pak. Tutup dia jalan. Karena udah dicetekin ke atas ya. Cakep loh. Jadi pengen jualan, bukan pengen beli. Suaranya nggak kayak grinder kafe. Grinder kafe kan suara gitu kan. Ini suaranya kayak grinder rumahan tapi stabil. Nah tuh udah hilang. Nah silent tuh.
Udah ya. Ya. Sip. Flash sekali lagi, seruk-seruk gitu biasanya. Nah, aman. Nah, kita lihat ya sob ya. Ini berapa gram? Ini grand size-nya, ini sama kayak yang tadi sih. Sama Cakep. ya. Ini bisa dibalik gitu nggak? Bisa. Pas ya 58. Harusnya sih gitu. Nah, biasanya diginin dulu dikit. Kemarin 54 kita nggak bisa itu. Aduh, curhat. Tapi 54 benar nggak bisa ya. Kenapa saya geduk-geduk gini sebelum saya tamping? Supaya dia ngerata ke semua bagian. Jadi nggak cuma di depan doang kita cabut ya. Nice, lihat dong. Ya, cakep ya. Tadi udah saya timbang. Jadi 18,6, berarti kurang lebih tadi ketinggalan di situ dikit ya. But it's okay. Atau tadi pas flashing ya. Wah iya, pas flashing bisa ada banyak tuh ketinggalan juga. Nah, kita mau pakai ini. Iya. Kalau pakai ini enak pakai ininya, Pak. Oh, pakai Dosing Pandalnya ring. ya? Dosing Iya, ring ya? dosing ring, tapi nggak apa-apa. Karena kalau begini bakal muncrat-muncrat. Berantakan ya? Iya. Tapi grand size sudah oke, harusnya nggak ada clamping sih. Nggak ada clampingnya, jadi harusnya sih menurut saya sih udah oke nih. Iya, sip. Ya. Emang grindernya bagus sesuai harga ya. Kita pakai smoothing temper. Cukup taruh aja terus puter. Puter yang keren ya, Pak. Gitu. Oke, dan ini 58,5 smoothing tempernya sampai di pojokannya nggak ada tuh sisa-sisa. Oke. Kalau lihat di sini sih sebenarnya lumayan Kebanyakan ya? kekasaran dikit. Kekasaran. Kalau dari gambar putih-putihnya ya. Tapi kita coba aja kita cek karena saya tahu ini kekasaran dikit. Mungkin saya double time sengaja ya. Ya, 2 kali time supaya tidak under. Oke. Tuh, kelihatan ya teman-teman ada putih-putihnya tuh. Tapi kita cobain dulu, namanya juga baru pertama kali. Flash 1 detik aja atau 2 detik. Taruh portanya, arah jam 8, tahan mesinnya, tarik sampai nggak keputar aja. Dah. Ya. Bisa sih sampai ke sini bisa, tapi nanti gasketnya cepat rusak. Gitu, lap bagian bawah. Taruh timbangan. Taruh gelas yang tadi udah dicuci. Nah, langsung saya OCD suka harus di tengah gitu, Pak. Padahal nggak harus banget ini ya. Oke, kita mulai ya dari sekarang. Ya. Kita lihat detik berapa dia mulai first drop. Oke, jarumnya cakep di sini. Akan netes sekarang 1, 2, 3. Nah, di 8 ya. 8. Ya. Karena double time tuh. Kalau tadi nggak double time mungkin bisa di 6. Tapi Jadi it's bener okay. matanya ya, kekasaran ya. Enggak sih sebenarnya. Jatuhnya jadi pas. Ini kita lihat yang bawah nggak sih, Pak? Iya. Nah, yang bawah kita biarkan sampai tadi 18 berarti 36. Nah, ini di 32 detiknya udah lewat tuh. Tapi ini jadi kayak kalau saya bikin resep kopi tetangga segini nih. Gitu. Ini kalau saya nilai hasil ekstraksinya lumayan oke. Dan ini special blend. Kita mau cobain espressonya atau mau langsung latte-nya aja? Espressonya dong coba. Oke. Espressonya menurut saya bakalan ada gelas kecil lagi nggak? Ada. Gelas kecil lagi. Coba. Ini espressonya lihat teman-teman. Tuh. Tebel ya. Kental banget. Kremanya cakep. Kremanya juga cakep. Ini kita bilas dulu dikit. Boleh pakai air panas sebelahnya, tapi tidak harus sering-sering atau tidak banyak-banyak. Tadi yang mana yang mau saya kasih Bapak nih? Tuh. Lihat ya, Sob. Tuh. Kayaknya sih menggiurkan ya. Ini menggiurkan ya. Satu lagi saya izin bikin latte ya. Sip. Nah, ini biasanya 15 graman biasanya isinya. Ya itu kan 14,7. 14,8. Oke lah. Agak lebih tebal bitternya atau pahit atau asamnya, Pak? Agak bitter dikit. Ya, karena 32 tadi. Berarti kalau saran saya tadi jangan di double temp. Atau kopinya kurangin jadi 18. Tapi kita lihat hasil paknya dulu ya. Iya. Sebelum mengekspektasikan itu, tahan, buka. Lapnya dipegang. Biar dia nggak kemana-mana. Oke, kalau lihat di sini teman-teman agak basah. Ya, berarti saran saya kasarin sedikit aja. Mungkin Justru dikasarin dikit. iya, justru dikasarin dikit. Karena tadi di 32 ini kita coba ketok. Harusnya hasilnya agak benyek dikit ya. Kalau dari lihat basahnya. Tuh. Agak benyek dikit ya, Sob. Kasarin 1 aja, Pak. 1 ya, berarti kita ke kanan dikit jadi 14. 14. Dia ada ceteknya nggak sih? Oh, nggak ada. Ya? Oh, iya. Ya, grinder mahal gitu sih. Ya, namanya staples betul. Tuh, sampai tahu loh Bapak, kayaknya ngikutin perkembangan kopi sekali.
Nyari yang staples. Kali edik langsung. Sekali edik setahun lalu langsung beli semua yang mahal. Gitu kali ya. Dan enaknya pakai Niche ini kalau saya lihat di sini memang by dose, sehingga teman-teman bisa efektivitas ganti grind size langsung berubah. Ngeflashnya 1 gram atau 2 gram aja gitu kan. Nah ini saya izin cobain buat bikin latte. Latte dulu ya. Sebelum kalibrasi digeser, mumpung masih ada. Fresh milknya mana ya? Fresh milknya lupa. Mau kita flash dulu yang buat bekas susunya, yang baru dari Milesto juga. Di sini kita sekali kalibrasi aja sampai dapat ekstraksi yang ideal dari Bapak. Habis itu kita closing ya teman-teman. Overall sih kalau saya lihat dari peralatan yang ada di sini lengkap banget. Sampai WDT-nya lumayan niat. Ini WDT proper, kayaknya ori. Sama niche-nya juga ori. Emang edik sekali gitu. Beliau edik sekali sampai rela menghabiskan budget. Karena kopi itu salah satu hobi yang cukup pricey ya, kalau memang diseriusin. Cuma nanti informasi dari beliau, kalau nanti ada kebutuhan buat buka, ya buka. Jadi nanti bisa buat balik modal. Nah, nggak apa-apa. Ini bisa foaming. Nggak apa-apa. Ini bisa foaming. Yang penting bisa foaming milk. Saya pakai kurang lebih. Nah, tips kalau kemasan seperti UHT ini dibalik ya. Jadi tuangannya nggak bergejolak. Ya. Kenapa? Karena tinggi penampang susunya tuh masih segini. Kalau kita begini dia akan cepluk gitu. Jadi bubble banyak ya? Ya, bubblingnya agak nggak enak, sama bisa tumpah. Gitu. Pakai 175. Di bawah spot dikit ya? Di bawah spot dikit. Pakai jack ini. Flash dikit. Ini double wall nggak? Nggak, ini nggak double wall. Ini nggak double wall. Jadi masih panas ya? Masih panas, pakai banget Pak. Nah, ini taruhnya gini Pak, positioningnya bener-bener dibikin, ini kan agak tinggi nih, jauh, taruh tengah banget, terus miringin, jadi tengah banget terus miringin 1/4. Nah, ini kenceng, cepet ya muternya. Saya lupa timer, tapi biasanya 30 detikan sih. Nah ini bunyi si selang, selangnya geter karena si pompanya. Ini udah panas 1, 2, 3. Selesai. Suara hilang. Ini tanpa saya knock, tanpa saya ketok. Nah, turunin gini. Lihat deh. Tuh. Sesilky apa belum saya ketok. Tuh. Cakep banget, guys. Nah, ini espressonya Bapak. Dikit saya twist aja. Kita bikin yang fine-fine aja. Nggak usah terlalu ribet tapi rapi ya. Enjoy Pak. Bismillah ya. Harusnya sih enak ya. Gimana rasa espresso pertamanya dari Milesto? Wah, espresso pas latte banget ini. malah pas ya. Pas. Ini cenderung kepahitan, ketika ketemu susu jadi pas. Oke, berarti kesimpulannya mungkin pakai ekstraksi tersebut cocok nih yang sekarang. Sekali tamping, jangan 2 kali tamping. Tadi 2 kali ya? Iya, tadi 2 kali, jadi agak kelamaan dikit. Nah, sekarang Bapak coba bikin sendiri sama seperti saya. Terus saya bantu liatin aja. Oke. Saya gabut Pak, liatin Bapak. Bentar. Coba mulai. Berarti pakainya tetap 18 aja Pak tadi Pak. Kayak tadi persis. 18 ya. Oh ya, sama ini tadi udah saya bersihin, susu yang bekasnya kita kesini. Oke. Sambil Bapak beberes, sambil Bapak masukin bubuk kopinya, kita cut dulu. Kita pakai lagi 18 gram si Bapak langsung. Nah, Pak Dimas yang bikin semuanya nih. Oke. Sip. Nice. Ini nggak usah ditimbang lagi? Nggak usah Pak, yakin aja Yakin aja lah ya. Sama grinder Bapak yang mahal itu. Harusnya sih nggak perlu ditimbang lagi.
Nice. Balik aja ya. Nah, kayaknya beli Milesto demi dapat Porta 58 ya. Aman ya. Nice. Ih, rapin dikit pakai jari yang mau jatuh ke sana. Sip, dah. Nggak usah pakai WDT kayaknya Pak, langsung pakai ya, pakai smoothing. Oke, terus pakai tampingnya. Pakai tampingnya. Sekali aja ya. Sekali aja Pak, cerap. Nah, dah cukup. Nggak apa-apa Pak. Langsung flash dulu. Flash dulu ya. Yes, cukup. Oke, nggak apa-apa taruh. Ambil timbangan, tapi ini lap dulu. Sip. Lap dulu bawahnya. Nice, timbangan. Harusnya lebih bagus dari yang tadi ya guys. Nah, ambil shooter gelasnya. Shooter gelasnya ada di belakang. Ya, shooter gelasnya di belakang tuh. Shooter gelasnya ada di sebelah tengah ya. Di sebelah tengah ya. Shooter gelasnya ya. Shooter gelasnya di sebelah tengah ya. Oke. Mulai tarik. Oke, nice. Kita lihat detik berapa? 6 pengennya sih. Op. Netes sekarang 1 2 3. Nah, iya. Cakep, Pak. Cakep ini sama yang tadi. Cakep ya kremanya. Parah sih blend. Hasil blend emang banyak Iya. banget. Gak ada Tebel, obat ya? sih. Iya. Nah, kita bikinnya mau kayak tadi juga nggak apa-apa tuh. Kayaknya selera Bapak memang nggak terlalu tinggi tebel-tebelnya. Diselesain sekarang boleh, Pak? Dan sekarang ya. Nah, sip. Ambil model-model kopi tetangga. 31 dia 31 dapatnya. nggak usah sampai 36 nggak apa-apa ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalaupun memang mau dapat ini lagi, nanti mungkin bisa dikasar setengah lagi. Nanti. Kalau kita tunggu sampai 36 kepahitan ya. Jatuhnya dia akan terlalu banyak ekstrak airnya sama terlalu over. Ini kan over 1 detik nih. Oh, oke. Jadi ekstraksinya over lebih dari 30. Gitu. Berarti kalau kita kasarin dikit lagi masih bisa nggak? Masih bisa harusnya. Nggak apa-apa ya. Masih Kita bisa. coba-coba nanti Boleh. Nah, ini kita coba minggirin ke sini aja kali. jangan Pak, sini Pak. Sayang Pak. Bapak cobain espresso yang sekarang nih. Apakah bedanya sama yang tadi? Dulu ya. Tadi lepas ya Pak. Espresso itu taruh sini Pak, buat Bapak cobain. Ini. Sip. Sama Bapak nyobain bikin latte sendiri. Bedain sama yang tadi Pak. Nah, kalau agak over tuh denger deh, suaranya kayak ada cut gitu tadi ya. Itu karena ekstraksinya agak over di awal tadi. Ini lebih asamnya naik dikit. Naik dikit ya? Iya, dibanding Tapi tadi. menurut Bapak udah ideal segitu atau mau naik lagi asamnya dikit? Udah cukup. Cukup. Menurut saya sih cukup sih. Berarti kalau Bapak cukup udah nggak usah dikalibrasi lagi. Sekarang tinggal bikin latte-nya. Nih. Oke. Siapin si susu kayak tadi. Pakai jak saya tuh nggak apa-apa? Atau mau pakai jak yang latte pro atau Ini? yang boleh pakai jak Bapak juga boleh. Nggak apa ya? Nggak apa? Tuh. Timbang nggak? Timbang Pak. Sebenarnya kalau udah biasa nanti nggak perlu, nggak apa-apa. Kalau mau awal ditimbang. Pakainya sekitar 175 atau 180 Pak. Gitu. Sambil ngebiasain positioning steamer dia. Iya. Nah, udah biasa tuh kayak gitu. Iya, daripada bleber-bleber. Tuh. Ya, banyak kan kali ini. Banyak kan Pak, banget Pak itu Pak. 250. Nah, kebanyakan itu Pak. Kita Sambil aku bersihin. balikin lagi ya. Boleh, balikin aja pelan-pelan. Nah, saya sambil liatin paknya. Nih paknya nggak sebasah yang tadi, tapi masih basah. Masih basah tapi nggak sebasah yang tadi. Kayak kasarin dikit lagi boleh sebenarnya. Nih, nggak lebih banyak dari yang tadi paknya. Ya, lebih kering dikit. Cuma belum maksimal keringnya. Kebanyakan apa sih Pak? 190-an tuh.
182. Kurangin Oke, dikit ya. oke. Nggak apa-apa, ya. 182 nggak apa. Masih 80-an. Nah, coba positioning steamnya dienakin dulu. Dapatnya Bapak. Flash. Sip. Oke. Oke. Ini Oke, mulai flash steamer. ini Terus buka lagi. Nice. Kurang gede, Pak. Full, Pak. Nah, ini terlalu pojok nih. Sini dikit. Nah. Nice. Masuk kalau udah naik. Oke, cakep. Tahan. Tunggu panas aja. tunggu panas. Nah, suara berisiknya tadi dari selang yang kejepit ya. Sekarang suara selangnya udah nggak ada kan? Oke. Udah silent banget tuh. Hold, jangan sampai suaranya ada masih. Sip, baru tarik, siapin lap. Taruh bawahnya. Nice. Cakep banget, Pak. Ini pertama kali steam pakai Milesto ya? Iya. Lihat hasilnya, Sob. Ini si Bapak sama sekali belum pernah pakai Milesto seumur hidupnya. Pertama kali banget steam, kelihatan proper banget. Tuh. Tapi ketebelan kayaknya ini. Ya, sedikit ketebalan. Tipsnya kalau ketebalan, kita bisa ambil pakai sendok, Pak. Oh gitu. Ada sendok nggak? Sendok ada. Tapi nggak terlalu ketebalan banget sih. Iya ketebalan, tapi menurut saya masih bisa diakalin. Dengan cara tips dibuang yang foamnya, dibalikin yang airnya. Nah, ini deritaan Alsela banget nih. Buang foamnya, balikin airnya. Oh ada ya trik begini. Ada. Ya? Jadi Bapak nggak bulak-balik ngebuang-buang. Ini udah cakep tuh, lihat mengkilat. Oke. Coba Pak. Kita pakai Swan ya. Boleh. Is. enggak. Udah pernah buat sebelumnya? Belum. Saya pegangin deh. Biar nggak deg-degan. Oke, gini. Sip. Mulai. Gini ya. Cukup. Oke. 1, Oke. 2, 3. Closing taruh aja. Ya. Angkat sambil lurusin garis. Nice kok, Pak. Lihat aja. Nice kok. Cakep. Cuman notisnya banyak nih. Pertama ketebelan, oke, nggak apa-apa. Terus kedua ini ngelapnya. Oh iya. But is okay, nggak apa-apa. Nanti kita sambil kita train gimana gunain yang benar sama cleaning yang benar sama after using harus dibersihin kayak apa gitu ya. Mungkin kita udahin dulu untuk konten kita kali ini ya. Teman-teman semua, thank you udah stay di konten kita. Kita instalasi di rumah Pak Dimas di daerah Jakarta Timur ya. Semoga konten ini bermanfaat. Amin. Sampai ketemu lagi di konten-konten JPW Indonesia selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia. JPW Indonesia, bisnis kopimu jadi tenang, aman, dan nyaman. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Pak Dimas. Bye.